juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Andre Rosiade. Dalam program Sapa Indonesia Malam menyatakan, pertemuan Jokowi dan Prabowo di Istana Bogor hanya rutinitas antara presiden dan pembantu presiden. Andre belum dapat memastikan apakah pertemuan juga membahas dinamika politik yang berkembang saat ini atau tidak, terutama rencana pencalonan Prabowo sebagai presiden. Yang setahu saya, informasi yang disampaikan pimpinan Partai Gerindra kepada kami ini adalah pertemuan antara Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dengan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dalam rangka membahas pekerjaan tugas Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Seperti itu. Oke, saya mau nyambungin ini. Pembicaraan yang lain walau bisawab karena saya tidak hadir. Oke. Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi digelar di Istana Bogor, Jawa Barat Kamis siang kemarin. Pertemuan antara Prabowo dan Presiden Jokowi berlangsung secara tertutup. Menteri Sekretariat Negara atau Mensesnek Pratikno mengaku tidak mengetahui agenda pertemuan Presiden dan Prabowo. Pratikno menganggap wajar pertemuan Presiden dengan menterinya. Tapi kalau bertemu antara presiden dengan menterinya kan biasa. Tapi agendanya memang ada ya di sana untuk pertemuan di Istana Bogor siang hari ini. Atau agenda internal? Ya, jadi saya katakan saya nggak membaca jadwalnya Pak Presiden. Jadi kalau menurut saya ya wajar aja kan menteri ketemu sama nggak ada Pak Presiden memanggil menterinya kan biasa. Dan saudara Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto beberapa kali bertemu, termasuk di Istana Bogor kemarin sore begitu ya. Dan apakah yang sedang dirancang oleh Jokowi, kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik, ada Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Mas Adi, semoga dalam kondisi sehat, dan ini yang ingin saya tanyakan adalah Istana bilang pertemuan biasa, tapi susah untuk tidak mengaitkan pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto dengan urusan Pilpres 2024. Menurut Anda seperti apa pertemuan kemarin dan apakah memang ada hanya pembicaraan antara Presiden dan menterinya saja atau ada terkait dengan Pilpres 2024? Mas Adi. Saya membaca ada dua konteks politik yang bisa kita jadikan sebagai pisau analisa untuk membedah apa sebenarnya makna pertemuan Jokowi dan Prabowo beberapa waktu yang lalu itu, Mas. Konteks yang pertama tentu ini tidak bisa kita lepaskan terkait dengan kritis keras yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri terkait dengan alat-alat pertahanan kita, alutsista kan. Megawati juga mengkritik tentang betapa kesejahteraan TNI dan polisi juga dianggap masih jauh panggang dari api. Saya kira dalam konteks itu menjadi relevan sebenarnya kalau pertemuan Jokowi dan Prabowo Subianto itu hanya terkait secara hierarkis antara presiden dengan para pembantunya, terutama Prabowo sebagai Menhan ya. Ya. Tapi konteks yang kedua sebenarnya yang paling ramai dan paling semarak dibicarakan oleh publik, pastinya ini dikaitkan dengan bagaimana Gibran beberapa waktu yang lalu dipanggil oleh PDIP memberikan klarifikasi karena dianggap terlampau berdansa secara agresif, memberikan dukungan politik melalui para relawannya saat jamuan makan malam di Solo. Inilah yang pastinya juga akan menjadi menu politik pertemuan antara dua tokoh ini. Apalagi sehari jelang setelah Gibran misalnya dipanggil ke PDIP, Ganjar Pranowo juga bertemu dengan Gibran, bicara tentang relawan, bicara tentang dukungan politik di 2024. Ini yang saya kira memang publik sampai saat ini mengait-ngaitkan bahwa pertemuan Jokowi dan Prabowo kemarin bukan hanya sebatas pertemuan presiden dan pembantunya, pasti bicara tentang bagaimana positioning politik, soal bagaimana seharusnya Jokowi memberikan endorsement dan dukungan politik kepada Prabowo yang memang belakangan ini dianggap cukup mesra dan cukup lengket. Apalagi pada saat yang bersamaan kita juga tahu bahwa Jokowi itu sampai saat ini adalah kadernya PDIP yang mesti tegak lurus kepada perintah partai di mana secara deklaratif Ganjar Pranowo sudah ditahbiskan sebagai kandidat capres yang memang harus diusung secara total, Ya. didukung secara maksimal oleh semua kader-kader PDIP, baik dari kader biasa ataupun semua pejabat-pejabat politik termasuk presiden. Ini yang saya kira memang sedang dibicarakan betul oleh kedua sosok ini dalam pertemuan kemarin di Bogor, Mas. Kalau pertemuan rutin antara presiden dan menteri, saya kira kan pertanyaan publik sederhana. Kenapa hanya dengan Menhan?
Bukankah ada persoalan-persoalan lain yang cukup krusial di negara ini yang juga butuh pertemuan intens ya antara menteri dengan Jokowi? Misalnya saat ini bicara tentang recovery ekonomi pasca COVID atau persiapan misalnya menjelang pemilu 2024 yang bisa melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian-kementerian terkait. Kenapa itu juga tidak dianggap penting untuk diajak bertemu oleh Pak Jokowi? Jadi wajar kalau kemudian pertemuan kemarin yang ada di Istana Bogor itu dikaitkan ya secara korektif bahwa pertemuan keduanya pasti bicara tentang soal bagaimana potret pemilu di 2024, terutama terkait bagaimana positioning politik Jokowi, apakah akan tetap tegak lurus kepada PDIP ataukah juga memberikan endorsement politik secara terbuka melalui relawan politiknya, melalui Gibran yang dianggap juga memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto. Saya kira di situ perdebatannya. Ya. Nah, Mas Adi, yang juga jadi pertanyaan saya adalah sebenarnya dari pandangan Anda, apakah ada skenario yang sedang dilakukan oleh Jokowi? Kalau membaca argumen-argumen publik, ya ada dua kemungkinan sebenarnya Mas yang dibaca dalam pikiran politiknya Jokowi. Pertama, masih ada keinginan sepertinya bahwa Jokowi itu ingin menduetkan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto atau Prabowo Subianto dan Ganjar. Ini kan juga disampaikan oleh relawan Jokowi, Projo beberapa Ya. waktu yang lalu kan. Kita tahu persis Mas bahwa relawan Jokowi itu adalah replika politiknya Jokowi. Kuning kata Jokowi, kuning pula kata relawan, merah kata Jokowi, merah pula kata relawan. Jadi ketika Projo bicara tentang bagaimana Jokowi masih punya keinginan untuk menduetkan antara Prabowo dan Ganjar, ini tentu bukan lahir dalam ruang hampa, tapi juga bagian dari orkestrasi politik sih ya, yang sangat memungkinkan bahwa kedua orang ini di 2024 sangat mungkin bisa berkoalisi. Megawati, kemudian Prabowo Subianto, dan Jokowi ini memiliki hubungan politik yang sampai saat ini menurut saya cukup baik-baik saja. Tapi Ya. ada juga kemungkinan yang kedua. Kalaupun toh misalnya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo memang tidak bisa disatukan dalam satu koalisi besar misalnya, ya maka sangat mungkin keduanya akan terjadi head to head. Bagi Jokowi, siapapun nanti yang maju di 2024 adalah orang-orangnya yang paling memungkinkan memenangkan pertarungan. Sehingga semua legasi politik, semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi, itu bisa nyaman, bisa dikendalikan oleh mereka yang menurut publik dianggap sebagai orangnya Jokowi, entah itu Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Saya kira di situ konteksnya. Mhm. Ya, tadi seperti Mas Adi sampaikan bahwa memang banyak sekali dukungan yang ingin menduetkan keduanya antara Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Walaupun sekali lagi dalam satu kapal tidak mungkin ada dua nahkoda begitu. Dan ini seperti apa Anda melihatnya? Kalau itu saya percaya 100%, Mas. Sampai saat ini memang semua partai politik, terutama Gerindra dan PDIP ya pastinya memasang call yang cukup tinggi ya. Di mana mereka itu pastinya akan mematok harga mati sebagai kandidat capres. Dalam hari ulang tahun PDIP beberapa waktu yang lalu tegas menyatakan di 2024 PDIP adalah mengusung kadernya sebagai capres. Dan Mhm. kita beberapa waktu yang lalu kita saksikan bersama Ganjarlah yang kemudian dicapreskan. Begitupun dengan Gerindra yang sudah mematok di mana Prabowo Subianto itu harga mati untuk maju di 2024. Sampai saat ini saya kira opsi-opsi itu masih berlaku. Tapi Oke. kan kita tahu Mas, the end of the day-nya, jangan-jangan memang keduanya ini bisa diajak berkoalisi bersama. Tentu dengan kesepakatan politik, tentu dari hasil pembicaraan dari hati ke Tapi hati. kans itu adakah atau memang kayaknya akan head to head justru? Mungkin Mas, siapa yang bisa membayangkan Prabowo Oke. Subianto yang menjadi rival utama Jokowi 2 periode 2014-2019 itu menjadi bagian dari kongsi politik pada saat ini. Siapa yang bisa membayangkan Prabowo Subianto yang begitu lantang menyerang Jokowi, mengorkestrasi kelompok-kelompok oposisi melawan Jokowi 2 kali secara berturut-turut, kemudian menjadi bagian dari kolam politik Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian di 2024 apa yang tidak mungkin bisa disatukan antara Prabowo Subianto dan Ganjar. Toh kedua partai ini adalah sahabat yang cukup baik yang saat ini sedang sedang mesra-mesranya. Mhm. Ini yang saya kira memang sedang dihitung betul. Prabowo saja mau kok jadi bagian dari koalisinya Jokowi, apalagi di 2024. Soal orkestrasi bersama mereka itu membentuk satu poros politik besar. Kalau Oke. sudah bersatu, bagi saya ya pemilu sudah selesai. Tinggal Istilahnya tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik ini sampai dengan pemilihan itu terjadi begitu ya, Mas Adi ya? betul,
Betul, yang tidak mungkin Kita satu tunggu saja dimaksud kalau betul. begitu bagaimana nantinya bakal calon presiden baik itu dari sejumlah partai yang memang ada di Indonesia untuk mengusung siapa sebenarnya yang pantas menjadi bakal calon presiden 2024. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praetno atas waktunya di Rumah Pemilu.